Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali pada pagi hari ini pada tanggal 12 bulan September. Alhamdulillah kita dapat berjumpa di program live interaktif dari 13 live interaktif yang diadakan Fatwa TV, yaitu pada Kamis pagi. Ada dua yang di pagi hari ya, hari Selasa pagi dan Kamis pagi. Catat. Nah, dua-duanya penting. Yang hari Selasa tentang akidah, yang ini tentang hadis Nabi dan semua amalan Nabi, bagaimana seperti aslinya dalam sanad yang sahih atau yang tidak sahih seperti apa, dapat penjelasan di sini insya Allah bersama Al-Ustadz yang mengasuh acara ini, yaitu Al-Hadis Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala, dan beliau meluangkan waktunya pada hari ini ada dua, pagi hari jam 10 sampai jam 1 jam ke depan jam 11 insya Allah, kemudian nanti sore jam 15.30 ya sampai jam 4 waktu Jakarta ya. Nah, kalau waktu Ustadz pasti setengah 5 atau 1 jam di Partapura beliau gitu ya. Nah, untuk bertanya kepada beliau di pada pagi hari ini ya, khusus pagi hari ini yang bisa ditanya, tapi sore nggak bisa ditanya ya, disimak kalau sore nanti. Pada pagi hari ini di nomor telepon 021 212 32 333, hampir aja lupa. 212 ya, kode Jakarta dulu ya. 212 32 333 itu dia nomornya. Ini jalurnya bersih insya Allah. Jalurnya bersih insya Allah ya. Dan kemudian ada lagi jalur yang lebih mudah dan lebih murah insya Allah. Nah, yaitu jalur WhatsApp call di 0821 706087 0821 706087. Nah, itu dia tuh ya, jalur untuk bertanya melalui WhatsApp call. Cuman kami minta untuk pemirsa save dulu nomor kami, nomor WhatsApp itu di handphonenya. Kemudian setelah di save dicari sinyal yang bagus baru telepon supaya suaranya bagus. Kami juga mengucapkan ahlan bagi pemirsa radio atau pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi. Ya, tergabung dalam Art Visi setelah merelay acara-acara live interaktif kami sudah hampir 3 tahun lebih ya. Barakallahu fikum, semoga mendapatkan manfaat yang banyak ya. Seperti itu harapan dari kami semua di sini, semoga bisa terrelay dengan baik semua acara-acara live interaktif di Fatwa TV. Dan kita tidak berpanjang lebar, namun saya menyampaikan satu lagi, jika ingin ta'awun dakwah bersama Fatwa TV ini, kami sudah menyediakan nomor rekening yang seperti yang tertera di layar berikut. Ya, 777 184 184 2. Ya, kami tunggu kabar baiknya. Barakallahu fikum. Nah, tidak berpanjang lebar, yuk sekarang sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Ustadz Dr. Haikal Basyarahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz. Sama kita pakai peci hitam. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz. Bagaimana kabar antum, sehat di sana? Alhamdulillah sehat. Gimana Bapak Pongki sehat? Alhamdulillah kami semua sehat. Di sini sudah mulai hujan musim hujan. Bagaimana dengan di sana? Ya, kadang hujan, kadang tidak. Ya. Oh iya, alhamdulillah. Cantik. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah sudah mulai rutin hujan, sudah mulai nyamuk agak berkurang Ustaz. Alhamdulillah. Nyamuk agak berkurang. Barakallahu fikum Ustaz. Kami senang sekali turunnya hujan beberapa hari di Jakarta, Pulau Jawa ya insyaallah. Seperti itu alhamdulillah. Dan Ustaz, kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya. Maaf pemirsa ya tadi ya. Ustaz live agak tertunda kan tadi kita ada Ustaz tadi ada acara sedikit ya Ustaz ya. Mengajar ya Ustaz ya. Iya. Nah, itu buktinya pemirsa. Itu buktinya Ustadz dalam waktu pepet ngajar tetap meluangkan waktu untuk Fatwa TV untuk menjawab pertanyaan tuh. Manfaatkan ya acara ini untuk telepon Ustadz untuk bertanya gitu, menimba ilmu ya. Ya Ustadz, kami ingin mendapatkan faedah dari antum pada pagi hari ini Ustadz, berupa nasihat atau peringatan untuk kami. Semoga peringatan ini insya Allah bermanfaat untuk kami semua. Tafadhal ya Ustadz. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir
pada pagi hari ini walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita dapat di pagi hari ini menjadikan sebagai tambahan wawasan ilmiah kita, bermanfaat bagi diri kita dan bisa kita amalkan, dan ilmu yang kita dapatkan insyaallah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya setiap manusia pastilah akan mengalami kematian. Ya. Setiap manusia pastilah dia akan mengalami kematian. Dan setiap kita pengen agar dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dan ini cita-cita setiap muslim. Cita-cita orang beriman, bahkan cita-cita orang yang saleh. Maka mereka berharap agar mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Karena inti dari kehidupan manusia adalah akhir hayatnya. Maka husnul khatimah adalah menggambarkan perjalanan kita dari sejak kita kecil, dari sejak kita dilahirkan sampai kita menemui ajal kita. Maka husnul khatimah ini adalah gambaran dari perjalanan hidup kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Maka maksudnya adalah seseorang jika amalan tersebut dia mati dalam keadaan husnul khatimah, maka itulah kebaikan baginya. Maka jika dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka itu tanda kecelakaan bagi orang-orang tersebut. Oleh karenanya orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, mereka cemas tentang kehidupan mereka, tentang akhir hayat mereka. Apakah mereka termasuk orang yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, ataukah sebaliknya? Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau cemas, padahal beliau termasuk 10 mubasyirin, 10 orang yang diberitakan oleh Nabi masuk surga. Beliau cemas, beliau bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, beliau bertanya, hal sammaka Nabi SAW ma'a man sumya minal munafiqin. Kata Umar, hal sammani laka Rasulullah ma'a man sumya minal munafiqin. Wahai Hudzaifah ibn Yaman, kata Umar bin Khattab, apakah saya disebutkan oleh Nabi SAW dengan nama-nama orang-orang munafiqin? Karena Hudzaifah ibn Yaman sahibus sir, adalah orang yang memegang rahasia Nabi SAW. Dan Nabi memberitakan kepada Hudzaifah siapa-siapa orang munafiqin di kota Madinah. Maka Umar cemas, jangan-jangan dia termasuk orang munafiqin. Maka Umar bin Khattab bertanya, apakah saya juga disebutkan oleh Nabi nama-nama tersebut? Apakah ada nama saya, wahai Hudzaifah? Kata Hudzaifah, la, tidak ada wahai Umar. Tapi saya tidak akan menyebutkan lagi setelah ini kalau ada orang bertanya. Kalau Umar bin Khattab saja cemas, apakah beliau termasuk orang munafiqin ataukah tidak? Padahal beliau adalah orang yang sudah diberitakan oleh Nabi, orang yang dikatakan oleh Nabi dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Maka kita yang tidak ada jaminannya tentulah lebih cemas lagi. Makanya kata Ibnu Abi Mulaika, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Kata Ibnu Abi Mulaika, saya mendapati 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka takut terhadap kenifakan yang ada pada diri mereka. Sahabat Nabi, mereka takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin di dalam ilmu hadis, beliau pernah suatu hari menangis, ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata beliau, inni kuntu akhaf fi ummul kitab syaqiyya. Kata beliau, saya takut kalau seandainya ditulis di Lauhul Mahfuz saya termasuk orang yang jelek. Syaqiyya, kata beliau, termasuk orang yang jelek, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu seorang muslim dia harus berusaha, dia harus bertekad bulat, berazam bagaimana dia mengakhiri kehidupannya di dunia ini agar dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan kiat-kiat agar kita ini dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Saya akan sebutkan 3 saja karena keterbatasan waktu. Yang pertama adalah hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun. Kita bertakwa kepada Allah di saat kita kesendirian, di saat keramaian, kita bertakwa kepada Allah. Kita bertakwa kepada Allah dari sejak kita dilahirkan
di muka bumi ini sampai ajal menjemput kita. Kita terus bertakwa kepada Allah, karena dengan takwalah seseorang itu dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kata Allah, disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Artinya janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Allah gandengkan kematian dengan ketakwaan. Maka tidak diingkari lagi saat yang paling tersusah bagi seorang muslim di saat dia menghadapi ajalnya. Di saat detik-detik dia menghadapi sakaratul maut, itu adalah saat yang paling susah bagi kehidupan seorang muslim. Kenapa? Di saat itu fisik kita lemah, daya pikir kita menurun, ya, tenaga kita tidak ada. Di saat-saat sakaratul maut, di saat yang sama pula syaitan dengan gagah beraninya dia datang dengan seluruh pasukannya, dengan kekuatan yang dia miliki, ya, dengan apa yang dia miliki, sekuat tenaga dia, bagaimana menjadikan seorang muslim ini di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tentulah kalau bukan pertolongan Allah, niscaya kita tidak mampu. Maka seorang muslim butuh pertolongan Allah dengan cara dia bertakwa Allah. Kalau seandainya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah mudahkan kesusahan tersebut. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kemudahan, ya, untuknya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan keluar. Kemudian yang kedua, agar seseorang itu dimudahkan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, maka hendaklah seseorang itu banyak-banyak menyembunyikan, ya, banyak-banyak menyembunyikan amal kebaikan. Kalau anda punya amal kebaikan, jangan anda tampakkan, sembunyikan. Biarkan amalan tersebut hanya anda dan Allah yang mengetahuinya. Nabi SAW pada bersabda, kata beliau, man istata'a indakum khabi'atu amalin salih falyaf'al. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian memiliki amalan saleh yang bisa disembunyikan, maka sembunyikanlah. Maka seorang muslim kalau dia punya amalan saleh, maka dia sembunyikan. Maka banyak amal saleh itu bisa kita sembunyikan, ya. Ada di antaranya amalan hati, itu sangat mudah disembunyikan. Mahabbah, rasa cinta kepada Allah, tawakkul, ya, bertawakal kepada Allah, itu amalan hati, sangat mudah disembunyikan. Kemudian tidak hasad, itu amalan hati, sangat mudah disembunyikan. Maka sembunyikanlah amalan-amalan tersebut. Jangan ada yang mengetahui kecuali anda dan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebab orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah karena adanya maksiat-maksiat yang dia kerjakan, tetapi dia tidak bertaubat kepada Allah dari maksiat tersebut sampai ajal menjemputnya. Imam Ibn Rajab ketika menafsirkan hadis Nabi sallam, kata Nabi sallam, inna ahadakum la ya'malu bi amalil jannah hatta la yakuna ma bainahu wa baina illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga sampai antara dia dengan surga itu jaraknya cuma sejengkal lagi dia masuk surga. Tetapi subhanallah, kemudian setelah itu dia beramal dengan amalan penghuni neraka, kemudian dia dimatikan dalam kondisi tersebut, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Imam Ibn Rajab ketika menafsirkan hadis ini, kata beliau, sebab orang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, padahal sepanjang hidupnya dia beramal kebaikan, tapi di hayatnya dia beramal kejelekan. Kata beliau sebabnya adalah adanya maksiat yang dia kerjakan terus menerus, yang dia lakukan, dia sembunyikan di antara manusia, dan dia tidak bertaubat kepada Allah dari maksiat tersebut. Maka Allah hukum dia dengan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka mafhumnya, kalau orang menyembunyikan kemaksiatan dihukum oleh Allah mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka sebaliknya orang yang menyembunyikan amal saleh, maka timbal baliknya adalah Allah matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang bisa membantu seseorang agar dia mati dalam keadaan husnul khatimah, jangan pernah anda berbuat zalim kepada siapapun. Karena kezaliman, kata Nabi SAW, kezaliman adalah kegelapan nanti di hari kiamat, ya. Dan
orang yang zalim, maka doa-doa orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi SAW berwasiat kepada Mu'ad, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah, hijab. Kata Nabi SAW, wahai Mu'ad, berhati-hatilah kalian dari doa-doa orang yang terzalimi. Sesungguhnya tidak ada antara dia dan Allah itu hijab perantara. Makanya ya disebutkan juga dalam hadis yang lain, tidak ada sebuah hukuman yang Allah segerakan hukumannya di dunia dan masih tersisa di akhirat kecuali adalah perbuatan kezaliman. Maka hati-hati berbuat zalim. Banyak orang menyangka berbuat zalim itu hanya kepada orang lain, kepada teman, kepada tetangga, kepada orang yang tidak dikenal. Dia menganggap itu berbuat zalim kepada mereka. Tapi banyak orang tidak sadar perbuatan zalim terhadap keluarganya. Dia berbuat zalim kepada istrinya, dia berbuat zalim kepada anaknya, dia berbuat zalim kepada orang tuanya. Banyak orang tidak sadar melakukan itu. Dia menyangka itu sesuatu yang biasa, bukan sebuah kezaliman. Itu sungguh adalah sebuah kezaliman. Dan itulah sangat berbahaya. Jangan sampai akibat perbuatan zalim kita ada orang di luar sana mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah agar dibalas atas perbuatan zalim kita. Mungkin di saat kita pernah mencela orang, menghina orang, mungkin perbuatan kita pernah mengganggu orang dan seterusnya. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau Anda membersihkan diri Anda dari perbuatan zalim, sungguh Anda telah membuka sarana Anda untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi kalau perbuatan zalim itu tidak Anda bertaubat kepada Allah atasnya, entah itu mengambil harta orang, menipu orang, membodohi orang, minta disuap, disogok dan seterusnya. Kalau kita tidak bertaubat dari dosa-dosa tersebut, maka sungguh kita telah membuka pintu sebesar-besarnya agar kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka ini 3 kiat agar kita terhindar dari su'ul khatimah. Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah seorang muslim dia tidak berbuat zalim kepada saudaranya, maka janganlah dia berbuat zalim. Yang ketiga adalah dia menyembunyikan amal saleh yang dia kerjakan. Maka ini 3 kiat agar kita terhindar dari su'ul khatimah. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu tipsnya ya. Semoga bermanfaat untuk saya, untuk teman-teman semuanya, juga pemirsa Fatwa TV yang menyaksikan acara ini pada pagi hari ini ya. Berikutnya Ustaz, sepertinya kita bisa mulai dari pertanyaan pertama. Masya Allah, dari telepon dari Bali. Wah, dari Bali dengan Bapak Umar. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Umar, ahlan Bapak Urman. Silakan disampaikan pertanyaannya Pak Umar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Amin. Ta'ala, sehingga ilmu-ilmunya bisa selalu kami nikmati dan kami bisa amalkan, Ustaz. Amin. Amin. Selanjutnya mohon penjelasan lebih lanjut dari Ustaz. Saya pernah membaca hadis riwayat Al-Bukhari di nomor, untuk di saya itu nomor 4103 dan Tirmidzi di 901 yang menceritakan tentang sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika saat menghadapi sakaratul maut, Ustaz. Padahal beliau itu adalah orang yang terkasih di seluruh alam ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz. Ya. Imannya sudah sangat sempurna, Ustaz. Ya. Terus yang ditanyakan di sisi Bapak? lain, Anda juga membaca hadis riwayat Ahmad di nomor 17.803. Dan ini Anda baca di bahan tafsir Ibnu Katsir di surat Ibrahim ayat 27 yang menceritakan tentang mudahnya roh dicabut atau saat sakaratul maut seorang mukmin.
bahkan mendapat perlakuan yang luar biasa oleh malaikat muqarrabin. Ya, pertanyaannya Bapak. Ya. Sepertinya dua hadis itu, Oh, yang pertama tadi yang Anda sebutkan dengan yang sekarang ini, riwayat Ahmad ini seperti bertentangan, Ustaz. ya. Karena Nabi itu seorang mukmin yang paripurna. Sedang di riwayat Ahmad ini kan adalah pengikut Nabi Muhammad yang seorang mukmin dapat perlakuan kemudahan luar biasa dari malakatul maut. Ya. Demikian Ustaz, mohon penjelasan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Umar di Bali. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tahu Ustaz bisa jelas ya Ustaz suaranya? Bisa, Baik, Ustaz, tafadhol Ustaz untuk jawabannya. Ya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bahwasanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika mau dicabut nyawa beliau, Nabi pernah berkata di detik-detik akhir hayat beliau, Rasulullah mengatakan ana lil mauti sakarat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kematian itu ada rasa sakit. Ya, ada rasa sakit sakarat. Sedangkan di dalam hadis yang lain bahwasanya malaikat akan mencabut roh orang mukmin itu dengan yang lembut, ya, dengan kelembutan. Kata beliau, bagaimana mengkompromikan Nabi di saat meninggal beliau memiliki rasa sakit, pada beliau adalah orang yang paling utama di muka bumi ini. Di sisi lain ada hadis yang menjelaskan seorang mukmin ketika dicabut nyawanya dengan kelembutan. Bagaimana mengkompromikan? Ini yang beliau tanyakan. Maka jawabannya adalah bahwasanya kedua hadis ini tidak bertentangan. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya setiap orang akan mengalami sakaratul maut. Setiap kita, baik itu orang mukmin, semua kita akan mengalami rasa sakaratul maut. Orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang musyrik, orang muslim, orang mukmin, semuanya nanti akan mengalami rasa sakaratul maut, rasa sakit dalam kematian. Tapi rasa sakit yang dialami oleh orang mukmin itu tidak separah dengan rasa sakit yang dialami oleh orang kafir, yang dialami dengan orang musyrik. Maka orang muslim ketika dicabut nyawanya dengan kelembutan, walaupun dicabut dengan kelembutan, dia merasakan sakit itu. Dia merasakan sakit itu. Itu sudah dicabut dengan kelembutan. Rasulullah SAW, makhluk yang paling mulia di muka bumi, ketika dicabut nyawa beliau mengalami rasa kesakitan, padahal itu dicabut dengan cabutan yang lembut. Bagaimana dengan orang yang di bawah Rasulullah di kalangan orang mukmin, dan bagaimana lagi di kalangan orang kafir? Jadi itu maksudnya. Jadi tidak bertentangan bahwasanya setiap orang akan mengalami rasa sakit. Orang mukmin ketika dicabut nyawanya akan dicabut dengan kelembutan. Walaupun dicabut dengan kelembutan, masih dia mengalami rasa sakit yang parah. Ya, seperti contoh misalnya, Anda ada jarum di sini tusuk, ya, ketika dia infus, dicabut dengan lembut, ya, Anda masih merasakan sakit, tapi dicabutnya dengan kelembutan. Iya. Kemudian ada orang cabutnya dengan keras, Anda akan lihat rasa sakitnya lebih lagi. Semacam itu pendekatannya, ya, dari hadis tersebut. Tetap ketika ruh itu dicabut ada rasa sakit, walaupun dicabutnya dengan kelembutan. Tetapi rasa sakit orang muslim itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit orang kafir ketika mengalami kematian. Semacam itu. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya, seperti itu saja. Jadi seperti itu ya Ustaz ya. Jadi kiasnya, logikanya seperti itu, diinfus, cabut, itu tetap sakit ya Ustaz ya, tetap sakit itu ya. Iya, walaupun apalagi kalau dibetot lebih sakit lagi. Dan kemudian kita berikutnya, terima kasih Bapak Umar sudah telepon ke Fatwa TV dari Bali tadi ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut ini datang dari Evan, kita coba cek dulu ini. Dari telepon, Insya Allah. Ya, kita nantikan sesaat, sedang diolah dulu, diproses oleh teman kita. Baik. Ya, dari Ibu Iis di Bandung. Ya, kita sapa. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan Ibu Iis pertanyaannya. Ya, begini Ustaz, di daerah saya itu semarak ya, tiap daerah ada peringatan Maulid Nabi, bahkan sampai besar-besaran, sampai meriah banget gitu. Nah, untuk saya yang masuk sunnah ini baru-baru, mungkin ada amalan-amalan yang utama atau yang ditentukan pada bulan ini, yang bulan Rabiul Awal.
Saya minta pencerahannya bagaimana untuk saya yang masih awam tentang sunnah sunnah yang besarnya itu gitu, sunnah yang udah lama seperti ahli sunnah yang lain gitu. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Is sudah telepon ke Fatwa TV. Iya Ustadz, Ibu Is menanyakan amalan kira-kira apakah ada untuk kita yang memegang sunnah ini di bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini. Tafadhol Ustadz. Iya. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan adakah amalan-amalan khusus di bulan Rabiul Awal. Kalau ditanya secara khusus tidak ada. Tapi seorang muslim tentu dia memiliki banyak amalan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya maka kita sebetulnya keseharian kita itu hendaknya ya kita isi dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Di antaranya menuntut ilmu, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, setelah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Mengenai tentang masalah Ustadz, orang ramai ya melakukan acara-acara Maulid Nabi dan sebagainya. Sebetulnya kita seperti apa sih sikap kita ini? Kita sebagai seorang muslim, ya sebagai seorang mukmin, maka cinta kepada Nabi SAW itu dituangkan dengan cara apa? Dengan cara pertama kita belajar, ya mempelajari kehidupan Nabi SAW, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka itu salah satu kita melampiaskan cinta kita kepada Nabi dengan cara kita mempelajari kehidupan beliau, sunnah-sunnah beliau. Yang kedua ada dengan cara kita mengamalkan sunnah tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, jadi mempelajari kehidupan Nabi, mempelajari tentang sunnah Nabi tidak cukup sehari dua hari. Setiap hari seharusnya kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, yang kita lakukan di saat-saat semacam ini adalah banyak-banyak menuntut ilmu. Ya, kita terus bertambah ilmu kita. Ya, kita perdalam ilmu kita. Kemudian yang kedua, kita laksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan kita meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Kemudian yang ketiga, kita melaksanakan hal-hal yang sunnah, ya, dari zikir pagi, petang, salat duha, ya, kemudian menuntut ilmu, kemudian puasa sunnah dan seterusnya. Maka inilah yang kita lakukan, aktivitas kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bulan-bulan seperti ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi lakukan amalan seharian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW begitu ya Ustaz ya. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih Ibu Is sudah bertanya. Semoga Allah kuatkan ya. Digigit sunnah ini dengan gigi raham Bu, yang kuat ya Bu ya. Sabar ya Bu ya. Kemudian pertanyaan berikut kita bisa masuk dari, apakah ada telepon lagi teman? Taib. Kita nantikan sesaat, sedang diproses bersama teman kami. Ya, sebentar Ibu. Ya, sebentar ya. Dari Mas Riah, dari Ibu Mas Riah di Tasikmalaya. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, benarkah kalau orang yang mau melaksanakan ibadah haji atau umroh harus diadanin dulu dan ditalkinkan dulu di rumahnya sebelum berangkat ke tempat yang ditentukan? Benar Ustaz, dan ada dalilnya. Coba minta penjelasannya. Ya, diazanin. Bisa dua enggak? Oh, boleh, silakan. Yang kedua, sekarang kan bulan Maulud kalau bahasa di saya. Ya. Di daerah saya kebiasaan di tanggal 1 sampai 12 melakukan Marokatul Mahabbah di berjamaah kan gitu, bergiliran maca. Itu ada tuntunannya, maca aja gitu, nggak tahu artinya, dibaca aja gitu, berjamaah se DKM kalau atau se RT gitu di masjid.
Ya. minta penjelasannya, Ustaz. Ya, Itu aja, Ustaz. Ya, Ibu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Fiki barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu Marsriah di Tasik. Ya, Ustaz bisa pertanyaan pertama dan kedua bisa dipahami, Ustaz, bisa dengar jelas ya. Silakan Ustaz ya. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan apakah diadzani orang yang mau pergi umrah atau pergi haji. Ya. Jawabannya adalah apakah ada dalilnya, kata beliau. Jawabannya setahu saya tidak ada dalil dalam masalah ini. Ya, tidak ada dalil yang menganjurkan bahwasanya orang yang mau pergi haji, mau pergi umrah itu diadzankan. Dan tidak ada perbuatan Nabi SAW yang melakukan demikian. Dan juga tidak pernah dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka asalnya beragama itu adalah tauqifi. Karena azan itu adalah ibadah, maka ibadah itu harus berdasarkan dalil. Maka tidak boleh kita beribadah kalau tidak berdasarkan dalil. Maka kalau kita lihat dalil, apakah ada? Setahu saya tidak ada dalil dalam masalah ini. Maka para ulama mentansis azan itu hanya diperuntukkan untuk salat. Azan itu hanya diperuntukkan untuk pemberitahuan waktu salat. Maka kata para ulama tidak ada azan ketika bayi itu dilahirkan. Hadisnya hadis yang lemah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis. Tidak ada azan ketika mayit itu dimasukkan di kuburan, karena tidak ada hadis yang mengatakan demikian. Maka azan itu cuma satu, di saat kita melaksanakan salat berjamaah, cuma itu saja ada azan. Ada selain itu tidak ada azan. Termasuk ketika kita mau berangkat haji dan berangkat umrah. Terus apa yang dilakukan? Tidak perlu diazani, tetapi cukup didoakan. Orang yang berangkat haji dan umrah tersebut kita doakan, mudah-mudahan beliau selamat di perjalanan, disehatkan fisiknya sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah sempurna, dan diterima amal solehnya, diterima ibadah hajinya dan umrahnya. Amin. Dan diampuni oleh Allah dosanya. Itu yang kita doakan. Iya. Ya, maka kita doakan mereka-mereka yang berangkat tersebut sehingga balik ke kita dalam kondisi selamat dan umrah dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kita lakukan. Yeah. Kemudian yang kedua adalah masalah tentang apakah disunnahkan seperti bulan semacam ini membaca manakib tertentu ya, bergiliran ya di setiap RT dan semisalnya kita membaca tapi tidak paham maknanya dan seterusnya. Maka sekali lagi saya katakan bahwasanya ibadah itu harus berdasarkan dalil. Ibadah itu harus berdasarkan dalil. Tidak boleh kita beribadah kalau tidak ada dalilnya. Dalil itu apa? Quran, sunnah, ijma, kesepakatan para ulama atau perbuatan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka kalau seandainya tidak ada sesuatu yang menganjurkan demikian, maka apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Orang lagi rame ini baca-baca semacam ini. Saya bingung, Ustaz, apa yang suka? Maka ada hal yang lebih lebih afdal untuk dilakukan. Seperti kita membaca Quranul Karim, itu jelas ya. Seseorang akan mendapatkan pahala setiap kalimat yang dia baca. Setiap huruf yang dia baca dia mendapatkan 10 kebaikan kata Nabi SAW. Maka ini dianjurkan. Jadi orang kalau di bulan-bulan semacam ini, apa yang harus saya perbanyak? Perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Setiap satu kalimat, satu huruf yang Anda baca 10 kebaikan. Dan ini tidak Anda dapatkan ketika Anda membaca hadis, tidak Anda dapatkan ketika Anda membaca hal-hal yang lainnya. Ya, seperti yang membaca yang lainnya. Ya, maka Anda fokus pada sesuatu yang lebih afdal, yang lebih banyak ya pahalanya ya. Sehingga kalau dikatakan tadi itu apakah ada dasarnya? Setahu saya tidak ada dalilnya ya membaca demikian. Tetapi kita ya memperbanyak bacaan Al-Quran kita, perbanyak ya zikir kita, zikir pagi petang kita, zikir mutlak kita. Itu yang dianjurkan ketika seseorang tidak ada ya pekerjaan yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Jadi memang harus dicermati ya, harus ada contoh ya Ustaz ya, udah dalil ya Ustaz ya. Jangan teman-teman semua melakukan, tetangga melakukan, kita ikut-ikutan ya. Alhamdulillah Ibu Masyriah dari Tasik tadi sudah bertanya lebih dulu pada hari ini ya, barakallahu fikum. Nah, semoga Allah berikan taufik ya untuk bisa memilih-milih ya amalan yang baik. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari kita masuk dari Sriani di Bandung, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Misalnya seorang janda cerai atau mati yang sudah dewasa dan punya penghasilan sendiri.
Kemudian tanggung jawab nafkah pun pendidikan agamanya di tangan siapa ya Ustadz? Misalnya dia tidak berjilbab atau menampakkan aurat di depan non mahram. Ini yang punya kewajiban ngasih paham siapa ya Ustadz ya, ngasih petunjuknya. Terus dengan catatan di sini bahwa janda tersebut masih ada orang tua laki-laki dan saudara kandung laki-laki dewasa sekelahiran. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Siapa yang bertanggung jawab atas janda? Iya. Iya. Yo, ini pemerhati janda ini. Aduh. Iya. Siapa yang bertanggung jawab ya atas para janda tersebut? Tentulah ketika dia tidak memiliki suami lagi, maka kalau dia punya ayah, maka kembali kepada ayahnya. Maka ayah itu bertanggung jawab tentunya. Ya, maka tanggung jawab nomor 1 untuk menegur ini adalah seorang ayah. Ya, maka dia tegur anaknya ketika anaknya tidak berjilbab, bergampang-gampangan, berbicara dengan non mahram, kemudian atau duduk berikhtilat, maka ayahnya yang menasihatinya dan juga saudara-saudaranya, saudara-saudara janda tersebut menasihatinya. Kalau ada anaknya besar, anaknya nasihati ibunya, nasihati dia ya agar menutup auratnya. Maka kalau ditanya siapa tanggung jawab ini kembali kepada siapa, tentu kembali kepada ayahnya, kembali kepada saudaranya, kembali kepada anaknya jika anaknya tersebut sudah besar dan bisa menasihati orang tuanya. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallah, bapaknya ya Ustaz ya, seperti itu yang tanggung jawab. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Abdullah di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Pertanyaan seperti ini, Ustadz izin bertanya dan bagaimana tanggapan seperti ini Ustadz mengenai ini? Kata-kata tentang terkadang saya ingin mengaji atau membaca Al-Quran 2-3 juz per hari. Tapi saya khawatir Ustadz nantinya saya futur dan tidak bisa konsisten membaca 2 atau 3 juz per hari dan hanya bisa 1 juz. Kemudian setengah juz atau bahkan 1 halaman akhirnya. Kemudian menurut Ustadz, apakah saya bisa membaca 2 juz sampai 3 juz atau mungkin konsisten 1 juz atau bahkan setengah juz? Bagaimana sebaiknya Ustadz? Jazakallah khairan. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, kita itu husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seseorang jangan sampai dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi yang dikatakan, dia takut kalau membaca 2 juz atau 3 juz nanti futur, sehingga dia tidak membaca lagi. Nah, itu dia. Maka pertama kita husnudzan bahwasanya insyaallah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Ini penting kita tanamkan. Ini poin yang pertama yang ingin saya tegaskan. Jadi jangan sampai nanti bisikan-bisikan syaitan selalu membisiki kita, oh kamu nggak sanggup, kamu ini saja. Akhirnya nanti kamu nggak sanggup ini saja. Akhirnya dia tidak beramal. Akhirnya dia meninggalkan amal. Maka penting kita bersunudzan. Yang kedua, kalau kita sudah bertekad, lakukan. Kalau kita sudah berazam, lakukan. Jangan Anda mundur. Ketika Anda sudah bertekad bulat. Kemudian yang ketiga, maka kita juga harus memperhatikan kelangsungan amal. Kata Nabi SAW, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang terus-menerus continue walaupun sedikit, kata Nabi SAW, tapi dia continue. Maka ini kita perbandingkan, kira-kira saya ini kalau 3 juz per hari akankah continue terus-menerus, ataukah saya ini 1 juz yang terus-menerus. Misalnya di perbandingan antara 1 juz dan 3 juz. Yeah. Maka kira-kira mana yang dia kayaknya terus-menerus bisa dia kerjakan. Nah, iya. Maka seseorang yang paling mengerti keadaan dirinya adalah dirinya itu sendiri, bukan orang lain. Yang paling paham tentang kondisi kita adalah kita sendiri. Oh, kayaknya saya ini tidak sanggup Ustaz 3 juz sehari, ya. Maka kalau Anda tidak sanggup 3 juz sehari, ya, karena Anda tahu kondisi diri Anda lemah, maka mulailah dari sesuatu yang sedikit. Maka insya Allah manusia itu ketika dia sudah terbiasa, maka dia akan menambah sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan di awal tadi. Ya. Maka dimulai dari sesuatu yang sedikit. Tetapi kalau seandainya Anda tahu bahwasanya Anda bisa dan insya Allah kemungkinan saya putur itu bukan adat saya, Ustaz. Kalau putur pun saya cuma sebentar, 1-2 kali saja. Tapi setelah itu saya kembali lagi. Amin. Ya, maka lanjutkan. Ya, jangan Anda mendengarkan bisikan nanti kamu ya 1 juz aja, jangan Anda dengar, lanjutkan 3 juz tersebut. Nah,
Yang bisa menghukumi adalah diri kita sendiri. Setelah tadi apa? Kita berhusnuzan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berazam melaksanakan, yang ketiga yang kita perhatikan adalah kontinunya amal. Terus menerusnya amalan tersebut yang menilainya bisa diri kita sendiri. Maka kalau kita berat, mulailah dari sesuatu yang sedikit, terus insya Allah sedikit itu kalau dimulai terus menerus, dia akan menambah. Seperti orang yang lari itu nggak mungkin. Orang lari maraton itu langsung 42 kilo tidak mungkin. Maka dia latihan dulu 5 kilo, ya, kemudian dia lari lagi 10 kilo latihan, lagi 15 kilo sampai nanti 2 kilo, ya, sampai dia baru bisa. Nggak mungkin dia 42 kilo. Kalau orang lomba lari, belum pernah lari, dia langsung lari 42 kilo, yang ada dia masuk rumah sakit, ya, diimpus dan semisalnya, karena dia tidak tahan. Maka seperti itu beramal saleh. Kita belum terbiasa ini mengaji banyak, maka mulai sedikit. Akhirnya nanti insya Allah target yang kita inginkan yang banyak tadi tercapai dan bisa terus menerus. Ya. Tetapi kalau kita sudah tahu kita ini sudah terbiasa ngajinya banyak dan insya Allah mampu, bukan tabiat kita ngajinya sedikit dan itu jarang, maka lanjutkan ngaji yang banyak itu. Jangan Anda dengarkan bisikan yang di luar. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu memang begitu ya caranya ya, supaya itu justru ditambah dari mulai sedikit tambah sedikit gitu ya Ustaz ya, ditambah sedikit. Jangan langsung banyak nanti pingsan. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari hamba Allah di mana ini? Di Jakarta Timur. Begini, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haikal izin bertanya, mohon nasihatnya Ustaz untuk Ana seorang ibu sambung, ibu tiri, ibu sambung dari dua anak suami dengan pernikahan yang sebelumnya. Dan alhamdulillah Allah berikan anak juga bersama suami Ana yang ini. Namun Ana suka cemburu dengan istri pertama rahimahallah. Nah, walaupun ia sudah tidak ada, Ana takut bagaimana cara membersihkan hati Ana ya Ustadz, dan agar Ana bisa menerima semua ketentuan Allah dengan ikhlas. Dalam kurung, yakni menjadi istri kedua dan ibu sambung yang solehah dan adil. Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Iya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, rasa cemburu, ya rasa iri itu wajar bagi seorang wanita yang pernah dimadu oleh suaminya. Bukan hanya Anda saja yang mengalami rasa cemburu tersebut, maka orang-orang terbaik di dunia seperti Aisyah radhiyallahu taala anha dan istri-istri Nabi yang lainnya, mereka cemburu terhadap satu dengan yang lainnya. Artinya sifat cemburu itu ada. Karena hati manusia tidak ada yang bisa mengaturnya. Yang bisa mengaturnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan segala sesuatu yang ada di hati. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa cemburu, rasa iri dan semisalnya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan tidak ada di dunia ini orang tidak hasad. Semua orang itu pasti ada iri dan dengki. Semua orang, apalagi yang dimadu. Semua orang, tidak ada. Saya itu punya hasad, punya iri dengki. Anda punya hasad, punya iri dengki. Kata Islam, semua orang ada di dunia ini punya rasa iri dan dengki. Tetapi bedanya adalah orang yang baik dia bisa menahan rasa dengkinya, rasa irinya dia sembunyikan. Tetapi orang yang jelek dia tidak bisa menahan rasa dengkinya, rasa irinya dia tampakkan dengan perbuatan. Ya, dia tampakkan dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan sikapnya. Maka itu saja sebetulnya. Orang yang baik, orang yang saleh disembunyikan. Dia kontrol dirinya, dia tahan dirinya agar iri itu tidak muncul ke permukaan. Tetapi orang yang tidak baik kata si Islam, dia tampakkan. Dan sifat iri dan sifat dengki itu sunnatullah ya, pasti akan berlaku pada orang yang sejenis. Ya, dokter akan iri sama dokter. Tidak mungkin tukang beca itu iri sama dokter, nggak mungkin. Ya. Dia tidak mungkin. Tukang beca nanti irinya sama tukang beca. Dan seorang istri akan dengkinya sama sesama istri. Pasti itu. Itu pasti akan muncul pada diri seseorang. Nah, apakah itu saya berdosa, Ustadz? Itu tidak berdosa selama Anda tidak menampakkannya. Nah, yang Anda kelola adalah bagaimana dengki dan iri itu tidak muncul dari sikap kita. Tidak keluar dari perbuatan kita. Akibat kita iri, akhirnya kita marah sama suami. Akhirnya kita ngomongnya kasar, tidak lembut sama suami. Ini yang salah. Tapi Anda kelola iri tersebut agar tidak keluar dari mulut Anda,
agar tidak keluar dari sikap kita. Ini yang benar. Ini sifat yang benar. Karena hati Anda tidak bisa Anda kontrol. Yang kontrol cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, pertama itu. Yang kedua tentunya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar cemburu yang besar itu berkurang pada diri kita. Ya, agar cemburu yang besar itu berkurang pada diri kita. Dan itu tabiat wanita, dia cemburu ya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurangi. Dan Anda mengatakan istrinya sudah meninggal, Ustaz. Iya. Itu tidak menutup orang itu tidak cemburu, dan itu juga terjadi pada Aisyah. Aisyah pernah cemburu dengan Nabi ketika Nabi menyebut Khadijah. Khadijah sudah meninggal. Aisyah radhiyallahu taala cemburu. Nabi selalu mengingat Khadijah, dan itu sesuatu yang wajar, dan Nabi tidak memarahi Aisyah, tidak membentak Aisyah, tidak, karena itu sesuatu yang ada di dalam hati seorang wanita. Yang penting cemburu itu tidak berdosa, cemburu itu boleh, tidak mengapa. Yang penting tidak berubah dia menjadi sikap yang menampakkan sikap yang bermaksiat, menampakkan sikap yang tidak taat kepada suami, menampakkan sikap yang tidak lembut kepada suami. Itu yang dijaga. Ya, adapun yang di dalam hati, maka seseorang tidak ada yang mengontrolnya, tapi dia berusaha untuk memendam yang apa dalam hatinya itu tidak muncul keluar, ya, tidak nampak dari perilaku dan perbuatan, dan terus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan atau dikurangkan, ya, dikurangi sifat rasa cemburu tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Ditahan agar tidak keluar dari lisannya, dan ditahan dari keluar melalui perbuatannya, sikapnya Ustaz ya, yang tidak sesuai ya kepada suami terutama ya. Dan istri, Masya Allah tadi Ustaz ya, iri itu sesama ini ya, sesama sejenis ya Ustaz ya, istri dengan istri. Berarti satu mall isi penjual handphone saling iri semua itu satu mall. Sama-sama tukang handphone semua iri. Barakallahu fikum Ustaz ya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah di Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Apakah ada telepon masuk, teman? Oh, ada telepon masuk. Kita tunda dulu yang ini. Dari telepon dulu, Ibu Yanti di Sumatera Barat. Masya Allah, Ibu Yanti. Ya, kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya, Ibu Yanti. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, doa iftitah yang sahih itu apa saja ya Ustaz? Ya. Terus pertanyaan kedua, doa ketika sujud sajadah itu apa yang dibaca Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, type itu ya Ibu ya. Ada dua, pertama doa iftitah yang sahih itu yang apa saja, yang mana saja gitu ya. Yang kedua doa sujud sajadah itu yang mana? Ya, baik. Type, ditunggu sebentar ya Ibu Yanti. Type. Ya. Tafadhol Ustaz. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentang masalah beliau menanyakan ya, doa iftitah itu mana saja yang sahih. Maka jawabannya adalah pertama ya, doa iftitah itu banyak sebetulnya, lebih dari 10 ya. Maka kalau hendak mau merujuk ada kitab Syekh Muhammad Nasruddin Albani dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi, maka Anda bisa merujuk ke sana. Tetapi saya sebutkan ya, di antara doa yang masyhur yang dibaca di waktu doa iftitah ya, doa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, atau dia membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh sampai selesai. Maka ini doa adalah doa yang sahih untuk dibaca di waktu seseorang membaca doa istiftah. Dan ada lebih dari 10 doa istiftah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullahu taala, dan semuanya adalah kebanyakannya adalah hadis-hadis yang sahih. Cuma 1 atau 2 saja yang disebutkan oleh beliau dari kitab Sifat Salat Nabi SAW yang tidak sahih. Maka Anda bisa merujuk kepada buku Syekh Muhammad Nasruddin Albani Sifat Salat Nabi, dan itu masyhur. Ya, rata-rata ada di semua penjual kitab ya, penjual buku yang ada di tempat Anda. Adapun yang kedua masalah doa sujud sajadah. Sujud tilawah. Sujud tilawah bukan sujud syukur. Bukan, sujud tilawah. Baik. Adapun doa sujud tilawah apa yang kita baca? Doa sujud tilawah adalah pertama, ini kaidah ya, dan ini kaidah yang sangat mudah bagi orang agar dia paham tentang masalah ini. Bahwasanya setiap doa sujud itu semuanya sama. Yeah. Doa semua sujud itu
sama. Doa semua sujud itu apa maksudnya Ustaz? Iya, doa seseorang ketika dia baik itu sujud tilawah, sujud syukur, sujud di dalam salat, doanya sama. Subhana rabbiyal a'la, atau dia membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maka semua doanya sama. Kemudian ada doa yang disebutkan ya, doa sujud tilawah ya, seperti seorang mengatakan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu dan seterusnya, maka ini juga sahih. Seseorang membaca doa semacam ini juga sahih. Tetapi kalau Anda mencukupkan dengan doa sujud di waktu salat saja, itu sudah cukup. Ya, doa sujud di dalam salat. Anda membaca subhanarabbiyal a'la atau membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir, itu sudah cukup. Atau menambah dengan sajad wajhiyal ladzi khalaqahu syaqqa sam'ah wa basara, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah Anda tambah dengan doa tersebut. Ya. Insyaallah nanti akan ada pembahasannya ini nanti nanti sore ya. Insyaallah serial nanti sore itu akan juga membahas tentang masalah ini, doa-doa yang sahih ya. Zikir-zikir yang sahih dibaca di dalam ibadah. Insyaallah nanti kita akan bahas ya secara detail hadis-hadisnya. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas petunjuknya. Buku sifat-sifat salat Nabi ya dari Syekh Albani ya Ustaz ya, Ibu Muhammad Nasruddin. Barakallahu fikum. Seperti itu ya Ibu Yanti, di sana dicari bukunya sifat-sifat salat Nabi dari Syekh Albani. Itu bukunya kalau nggak salah nggak terlalu besar, kalau nggak salah kayak buku saku gitu Ustaz ya, sekitar buku A5, ukuran A5 gitu ya. Insya Allah bisa ditemukan ya, bisa di toko online atau bagaimana. Insya Allah sifat salat Nabi. Ya, banyak. Dia banyak. Ada yang 3 jilid. Oh iya. Ada yang 1 jilid. Oh ada iya. Kitab kecil buku saku ada. Buku saku ada juga. Jadi ya. yang 3 jilid itu asalnya asal sifatus shalah itu asalnya beliau mengarang asal sifatus shalah, kemudian diringkas oleh beliau sifat salat Nabi jadi 1 jilid. Iya. Kemudian sifat salat Nabi itu diringkas lagi oleh beliau menjadi kitab yang kecil. Masya Jadi Allah. ada tiga Ada tiga ya. Nah. Iya. Yang buku saku tadi yang paling ringkasan. Paling ringkas, ya begitu ya. Yang itu yang saya punya yang itu tuh, masya Allah. Bisa gampang kan nanti baca gitu ya, nyontek. Barakallahu fikum. Nah seperti itu Bu Yanti ya, udah dikasih tipsnya. Ada 3 macam, ada yang tebal, ada yang agak gitu, diringkas lagi sampai sebuku saku. Nah gitu ya, bisa Ibu cari ya, Ibu cek di toko-toko online seperti itu ya. Barakallahu fikum ya. Alhamdulillah seperti itu. Dan pemirsa Fatwa TV nantikan ya, nanti insya Allah jam 3:30 atau 15.30 pukul 15.30 di waktu Jakarta, nanti ada Ustadz Haikal juga menggelar acara zikir-zikir yang sahih ya, begitu ya, dalam ibadah inci seperti itu ya. Barakallahu fikum. Ustadz, dengan jawaban antum kepada Ibu Yanti tadi mentuntaskan pada acara kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum Ustadz. Barakallahu, semoga Allah mudahkan nanti pertemuan kita nanti sore insyaallah. Barakallahu fikum Ustadz. Bolehkah acaranya kami tutup Ustadz? Boleh silahkan. Siap, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, kita sudah tuntas di pagi hari ini untuk sementara acara live interaktif kembali ke hadis Nabi. Semoga Allah sambungkan lagi acara ini, panjangkan lagi panjangkan kemanfaatannya di pekan depan, di jam yang sama, hari yang sama, ustadz yang sama insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.